dari rumah sakit ke sini belum bisa berdiri, saat kita berdoa kemudian mohon ampun kepada Allah dan saling memaafkan sesama manusia, Allah tunjukkan saat itu kebesarannya saya sudah bisa berdiri dan bisa berjalan meskipun baru tuntun. Itu kan ada bahasanya, ada keberkahan Allah, perubahan yang sangat luar biasa. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, meski baru sedikit, insya Allah Allah akan tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Rumikes. Pertemuan yang ketiga nih. Di samping saya sudah ada Ustadz Arif, pimpinan Majelis Zikir Silaturahim Umat Cahaya Ilahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, kita semuanya sehat, mudah-mudahan para pemirsa juga sehat semuanya. Di sebelahnya ada Bapak Imam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam sehari-hari sebagai apa? Bertugas Sebagai ASN Pak. ASN. Siap. Oh, Polri. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat Pak. Kemudian sebelahnya ada Mbak Selda. Mbak apa adik ini namanya? Adik ya? Adik Selda, putri dari Bapak Imam. Siap. Jadi Mbak Selda kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. 2 SMA. Baik, para pemirsa Rumi Cafe yang cinta Allah, hari ini saya bersama Ustadz Arif dan Bapak Imam dan Mbak Selda akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai tobat yang membawa berkah. Bagaimana Ustaz? Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang tobatan nasuha. Ini ada 2 orang di sini, 2 orang yang luar biasa yang punya pengalaman dengan tobat nasuha. Pasti ada kaitan apa nih tobat dengan sembuhnya beliau, dan sembuhannya juga bukan hanya sembuh tapi membawa berkah. Ya, dari sembuh dan akhirnya juga dekat kepada Allah. Nah, ini bisa ada kaitan seperti ini bagaimana Ustaz? Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Allah telah membuka jalan bagi orang-orang yang mendekat kepadanya, ya, yang berusaha ikhtiar. Meskipun memang Allah punya cara, ya, dengan caranya bisa saja melalui perantaraan yang Allah kehendaki. Di antaranya adalah dengan lewat perantaraan sakit. Yang sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa tobatan nasuha itu membuka pintu keberkahan. Salah satu keberkahan itu adalah diraihnya kesembuhan untuk hamba-hambanya yang menghadapi atau yang mengalami sakit. Nah, di antaranya alhamdulillah Pak Imam, ya, yang waktu itu membawa putrinya yang sakit. Ya, nanti Tahun berapa kejadian? sekitar tahun 2021, ya, sekitar itulah. Nah, sakitnya ini kan artinya beliau sudah berikhtiar kemana-mana, termasuk ke rumah sakit, dan melalui cara-cara yang dilakukannya oleh rumah sakit, entah itu dengan CT scan, MRI, kemudian hal-hal yang canggih juga sudah dilakukan demi kesembuhan. Nanti beliau sendiri yang akan menceritakan. Alhamdulillah. Jadi Mbak yang sakit itu Mbak Helda ya? Selda. Mbak Selda sakit waktu itu umur berapa Mbak Selda? Umur 15 tahun. 15 tahun. Sakit apa? Nggak bisa jalan aja sih. Lumpuh atau semua seperti lumpuh atau Seperti lumpuh tapi nggak lumpuh. Masih apa istilahnya itu, badan normal, makan minum normal, cuman nggak bisa beraktivitas itu Pak. Nggak bisa jalan, jadi mau kemana-mana harus dipapah, digendong gitu. Jadi kayak apa namanya, seperti stroke gitu Pak, tapi bukan gitu. Nggak punya tenaga, Nggak gitu punya ya. tenaga, lemes kayak gitu. apa yang mendasari Pak Ilham bisa sampai ke Majelis Zikir Silaturahim ini, bertemu dengan Ustadz Arif, sampai akhirnya kok bisa berjumpa dengan Ustadz Arif itu? Apa
ada sebelumnya sudah kenal atau bagaimana? Waktu itu sekitar tahun 2020 Pak, ini anak saya kan sakit itu Pak, udah dibawa ke rumah sakit, kurang lebih udah 15 hari, setengah bulan itu kan, tapi nggak ada perkembangannya, bahkan sakitnya apa gitu juga belum ada informasi ini sakit apa, diponisnya sakit apa juga belum ada. Cuman anehnya apa suruh rawat jalan gitu loh. Terus saya kan bingung saya harus gimana nih, berarti ini aja di barat kata udah rumah sakit yang paling bagus, udah rumah sakit besar, ini harus dibawa ke rumah sakit yang lebih dari ini lagi, lebih canggih alatnya itu. Tapi ya di situ kembali lagi, ini biayanya bagaimana? Apa pasti banyak makan biaya, apa memerlukan biaya yang banyak. Terus akhirnya di situ saya juga apa setengah putus asa Pak, ada teman menyarankan untuk dibawa ke Pak Ustadz Arif, Ustadz Arif. Alhamdulillah saya bawa ke beliaunya Pak. Sampai sini diberikan pengobatan gitu. Bisa berdiri Pak, bisa berdiri, jalan pelan-pelan, ada perubahan. Terus Pak Ustadz menyarankan udah rawat inap aja di sini sampai sembuh. Kalau Mbak Selda sendiri ketika sakit itu tahu nggak awalnya kenapa bisa sakit, bisa lumpuh? Pertamanya tuh kayak lemes aja gitu. Lemes aja ya. Terus habis itu kayak buat jalan ke kamar mandi tuh harus jongkok, karena buat diri tuh kayak lemes banget, bener-bener nggak bisa jalan. Terus akhirnya waktu itu mata juga sempet buram, bener-bener buram, nggak bisa lihat gitu. Habis itu diperiksa di rumah sakit juga, tes mata itu matanya kayak baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa katanya, tapi benar-benar buram gitu matanya. Awalnya kayak gitu. Gitu ya, baik. Gini, kalau kita lihat secara spiritual, secara kejiwaan, ini kan yang sakit Mbak Selda ya, yang umurnya masih 13 tahun, 15 tahun ya. Kalau dilihat dari umur 15 tahun itu kan masih terlalu sehat, dan masih kalau dari segi apa masih muda gitu. Intinya sakitnya kenapa nih? Kalau tobat nasuha, kita kaitkan dengan tobat nasuha, berarti kan orang yang pernah dosa, pernah apa gitu. Tapi kan anaknya masih umur 15 tahun, ya kan, 15 tahun yang istilahnya masih mungkin belum puber dan belum mengerti tentang apa itu dosa, seperti apa gitu. Tapi kenapa malah ini yang sakit anaknya, tapi yang menemukan jalan bapaknya nih? Ada hubungannya nggak, atau gimana nih? Ya bismillah, insya Allah semuanya ada hubungannya. Karena bahasanya kembali lagi, ya ketika sakit Allah dengan kebesarannya pun juga yang memberikan sakit. Bisa dengan ujian, bisa dengan teguran. Ketika sembuh juga Allah yang menyembuhkan. Nah konteksnya kan kita ketika saya dihadapkan dengan Selda yang sakit, ya kalau bicara Selda yang dibimbing tobat, tentunya kan Selda bahasanya masih muda, ya kan? Masih muda. Ya segala sesuatu itu tadi, karena kita niatnya ingin memohon kepada Allah, boleh jadi ada kesalahan kehilafan orang tua atau mungkin kakek moyang dan sebagainya. Nah, sehingga dengan permohonan doa bersama-sama kita sama-sama memohonkan dan memanjatkan ampunan kepada Allah, itu titik awalnya ya. Karena ketika kita memohon ampunan, ya bahasanya itu sedang melakukan taubatan nasuha. Nah sehingga dari situlah sebagai pembukanya, ya maka itu ketika Selda dibawa oleh orang tuanya, saat itu nggak ada ayahnya nih. Saya bilang sama ibunya, ayahnya mana? Bapaknya harus datang. Karena bagaimanapun juga ini nggak lengkap kalau nggak ada bapaknya. Toh saya ada juga kan, artinya ada di sini kan ada peran bapak juga. Nah gitu, bapaknya saat itu ditelepon. Dia kan lagi dinas ya lagi dinas, jadi sehingga ditelepon. Akhirnya datang juga. Ya alhamdulillah, saat mau proses perjalanan ke sini pun juga ada aja halangannya gitu loh. Artinya seperti nggak semudah
proses melaksanakannya. Tapi alhamdulillah dengan doa-doa anaknya, mungkin ya dengan doa kita semua, akhirnya ayahnya datang juga ke sini. Nah dari situ kemudian saya berikan pemahaman-pemahaman dulu, karena kita mau memohon ini kepada Allah agar Allah menyembuhkan Zelda. Ya boleh jadi mungkin di antara kita ada yang salah, ya kan, ada yang hilaf. Yuk biar doa itu sampai cepat, maka kita sama-sama dimulai dengan kebenaran. Nah dari situlah terbuka jalannya pelan-pelan. Selanjutnya baru melakukan terapi-terapi, ya baik terapi secara jasadi maupun secara batiniah, ya, dan semuanya dengan zikrullah, kekuatan zikrullah. Jadi itulah dahsyatnya ketika kita sudah bertobat kemudian menguatkan dengan zikrullah. Jadi banyak hal yang dilakukan. Kira-kira begitu gambarannya. Baik, balik lagi Pak Imam. Pak Imam punya anak yang sakit gitu. Ketika apa perasaan Pak Imam ketika datang ke majelis ini untuk berobat? Waktu itu juga pesimis Pak. Masa sakit kok didoain bisa sembuh gitu ya. Masa iya sih gitu. Tapi apa waktu datang itu di terapi gitu kok taunya bisa berdiri Pak, bisa jalan gitu apa. Cuman masih setapak, 2 tapak gitu. Masih ada proses selanjutnya gitu kan. Tetapi ya alhamdulillah Pak, dengan berjalannya waktu itu alhamdulillah sembuh, bisa normal seperti sedia kala. Bapak dulu ketika hadir di sini apa rasa yang membuat Bapak ini? Apa Bapak merasa nggak misalnya, oh ini karena dosa saya atau mungkin dosa istri saya atau apa gitu? Memang dulu Pak, sebelumnya itu saya juga jauh dari Tuhan gitu kan. Nah, ini situ berarti ya. Mungkin juga ibaratnya ini teguran buat saya dengan anak saya dapat musibah, diberikan sakit. Dari situlah berkat bimbingan Pak Ustadz Arif ini kan akhirnya ibaratnya atau menemukan jalan kembali Pak gitu kan, dengan beliau gitu kan. Jadi ibadah-ibadah yang lainnya makin rajin gitu Pak. Jadi semacam teguran gitu Pak, semacam teguran. Memang jalannya harus ketemu Pak Ustadz melalui anak saya yang sakit. Iya mungkin ada hikmahnya gitu. Masya Allah ya. Para pemirsa, kita tadi ada sebuah yang kita bisa potong dari kata-kata Pak Imam ya. Jadi kalau jangan sampai diberi sakit dulu baru mendekat kepada Allah kepada apa ya. Mungkin selama ini kita sering lupa kepada Allah gitu. Ketika sakit baru kita mendekat kepada Allah. Ketika sehat kita lupa kepada Allah. Mungkin ini hikmah ya Ustaz, yang bisa didapatkan oleh kita bahwa ternyata sakit itu menjadi apa sih, surat cinta Allah kepada kita ya, untuk menegur kita. Wahai kamu ini hambaku, sudah melupakan aku, jadi kita lebih dekat kepada Allah. Mungkin seperti itu Ustaz maksudnya. Sisi desa udah gimana? Dikasih penyakit seperti apa yang dirasakan? Sedih sih, karena kayak apa ya, nggak nyangka juga bisa kayak sakit ini. Kadang kan harusnya kayak sekolah, kan waktu itu juga pandemi ya. Iya pas ini ya. Oh pas COVID ya, pandemi. Pandemi. Jadi ada sedih, terus juga kayak bingung ini sebenarnya sakit apa sih? Kayak di rumah sakit juga kan di diagnosa tuh kayak kadang nggak jelas gitu. Lumpuh tapi umur masih segini masa lumpuh gitu, kata dokter juga bingung. Ya seperti stroke, lumpuh gitu, nggak bisa jalan. Tapi bukan stroke, ngomong makan normal. Iya. Cuma nggak bisa beraktivitas itu. Selanjutnya yang apa hubungannya ini, orang sudah bertobat, tobatan nasuha, kemudian dikasih ke pintu Allah, Allah memanggilnya dengan musibah dan penyakit. Cara tobatnya ini yang diajarkan Ustaz, apakah banyak beristighfar, yang zikir atau apa Ustaz? Ya,
Jadi waktu tahapan-tahapan yang mungkin. betul, yang pertama kali ketika beliau datang, Mm-mm. satu keluarga datang di sini, saya berikan dulu pemahaman tentang sakit, kenapa Oh. sakit, kemudian juga kita selalu berhusnuzon ya. Nah, kepada siapapun, termasuk juga kita harus yakin dengan kebesaran Allah. Maka itu saya sampaikan dulu kepada Pak Imam dan keluarganya tentang sakit yang diderita oleh Selda ini. Nah, kemudian dari situ kita sama-sama munajat, memohon kepada Allah. Jadi saya mendoakan dulu Pak Imam dan keluarga, kemudian dengan Selda yang sakit saat itu, ya. Dan alhamdulillah pada saat saya berdoa, ya dari situ sudah terlihat ada apa namanya, ada sebab-sebab penyakitnya gitu loh. Di antaranya adalah dengan reaksi dari doa tadi ya yang saya doakan dengan tulus, dengan ikhlas, dan beliau pun juga mengaminkan dengan ikhlas. Itu ada gejolak dalam tubuh beliau sendiri, bahkan merasakan sampai keluarlah muntah-muntah gitu loh. Ya artinya bukan hanya dari Selda tetapi juga dari semua yang hadir saat itu juga merasakan, sehingga ya boleh jadi memang saat itu secara syariat Seldanya yang sakit, tapi ternyata juga ayahnya juga ketika kita memohon kesembuhan dan memohon dikeluarkan semua yang tidak baik, ikut keluar juga. Ya berarti kan ada berkahnya. Nah kemudian dari situ ketika sudah mulai keluar, kemudian yang dilakukan kedua adalah saling memaafkan antara sesama. Nah, itu jadi ketika taubatan nasuha kita mohon ampun kepada Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Setelah selesai jatuh air mata ya, dan air mata itu juga ketika jatuh ya bisa air mata yang menyesali, air mata yang berharap ya, sehingga air mata beliau, air mata ibunya, air mata Selda itu ya sebagai penyembuh daripada awal mula sakit yang diderita Selda tadi. Nah dari situ kemudian saling memaafkan secara hablum minan nas. Nah boleh jadi memang Pak Imam dengan istrinya selama hidup pasti ada pernah keributan, pernah terjadi dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang dipendam dan sebagainya, sehingga momen itu momen yang terbaik ketika kita sudah memohon maaf kepada Allah, kita juga saling memaafkan. Nah apalagi disaksikan oleh putra putrinya, disaksikan oleh Selda yang sedang sakit. Ya, ada rasa terharu di sini. Termasuk saya juga ikut nangis yang mendoakan gitu loh. Bahagia nangisnya saling memaafkan tadi. Ya, itulah semakin melebarkan pintu keberkahan tadi. Ya, itu awal, start awal. Maka kalau kata Pak Imam tadi, saat dari rumah sakit ke sini belum bisa berdiri, saat kita berdoa kemudian mohon ampun kepada Allah dan saling memaafkan sesama manusia, Allah tunjukkan. Saat itu kebesarannya Selda bisa berdiri dan bisa berjalan meskipun baru tuntun. Itu kan ada bahasanya, ada keberkahan Allah, perubahan yang sangat luar biasa. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, meski baru sedikit, insya Allah Allah akan tambah. Nah dari situ awal mulanya. Nah ketika ada perubahan itu, kita Pak Imam semakin yakin doa itu dahsyat. Ya, terus perubahan yang kita lakukan juga mempengaruhi. Maka itu Pak Imam tadi sempat bilang, kok iya dengan doa aja bisa sembuh gitu kan? Ya, tapi itu nyata ketika kita sadar diri, ya, kemudian kita mengenal diri, tahu diri banyak salah, maka ketika sama-sama memohon ampun, berkahnya luar biasa. Bapak waktu itu pengalaman Bapak disuruh cerita prosesnya, zikirnya bagaimana Pak? Untuk pengobatannya sendiri itu pure doa aja Pak, nggak ada dikasih misalkan rempah-rempah atau herbal apa nggak ada. Iya nggak ada. Berarti dikasih garam ini aja, dikasih garam, kasih air diminum, terus habis itu zikir, didoa-doain sama Pak Ustadz, udah begitu aja. Enggak sama apa namanya, Terapi juga ya. terapi, dipijitin, itu aja Pak. Enggak ada istilahnya harus makan ini, nggak boleh makan itu, harus gimana, enggak ada. Masya Allah ya. Masya Allah. Tidak apa?
Jadi luar biasa. Jadi karena berkah plus berkah ya. Iya. Semua sakitnya Plus berkahnya. hidayah Allah datang. Iya. Pak Imam, baik, ini ketika proses penyembuhan dari Zelda apa Pak? Ada pengalaman, ada hal yang mau Pak Imam ceritakan, misalnya sesuatu yang kok misalnya ini luar biasa, ada perbedaan sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Iya, waktu itu waktu diadakan pengobatan dengan zikir gitu, itu kan lampu digelapkan itu Pak, biar mati itu kan. Tapi anehnya lampu itu nyala hidup, padahal stop kontak itu posisinya mati Pak. Kok bisa nyala gitu. Jadi kayak di luar nalar gitu kok, apa bisa seperti itu. Terus ini kan Zelda dari lantai 2 itu kan nggak bisa jalan, saya gendong Pak. Berat banget Pak itu, Masya Allah berat banget sampai Kayak bukan Zelda ya. iya, saya gendong 2 atau 3 orang itu beratnya, padahal kalau logika ini enteng ya. Tapi kok bisa begitu, ada sesuatu hal yang dirasa nggak nalar gitu. Tapi ya faktanya ada seperti itu. Ya. Baik, kalau fenomena seperti itu nih Ustaz ya. Iya. Ini fenomena apa nih Ustaz? Kalau ilmiah kah? Kalau secara logika mungkin kita nggak bisa tangkap, tapi itu terjadi. Jadi apa yang penjelasannya? Kalau dibilang ilmiah kan itu persamaannya kan berdasarkan juga dengan logika kan ya. Tapi kan ini sesuatu yang di luar ilmiah, di luar juga logika. Ketika ya Pak Imam sebagai ayahnya tentunya tahu dong setidaknya berat Zelda kayak gimana gitu kan. Tapi pada saat itu sakit dan pada saat mau pengobatan, beliau kemudian menggendongnya kok seperti bukan menggendong Zelda aja, tapi ada hal-hal yang lain yang berat gitu, sehingga beliau pun juga nggak kuat. Nah, jadi ya secara syariat yang kita lihat mungkin Pak Imam menggendong Zelda aja secara syariatnya yang terlihat ya. Tapi secara hakikatnya ya hanya Allah yang tahu. Tapi kan bahasanya di sini kita kembali lagi bahwa hal-hal semacam itu kan bisa saja terjadi ya. Artinya di dunia ini apapun bisa terjadi, dan itu sudah bisa dirasakan oleh Pak Imam. Dan tentunya poinnya adalah ketika Pak Imam mungkin secara penglihatan dia melihat, tapi secara rasa dia sudah merasakan gitu kan ya, sehingga dia harusnya lebih yakin ada kekuatan, ada sesuatu yang di luar nalar, di luar logika, tapi terjadi dan dirasakannya. Dan itu beda dong dengan orang-orang yang tidak merasakan seperti itu ya. Maka seharusnya dia akan semakin yakin dengan keberadaan Allah. Masya Allah. Intinya itu. Baik, pemirsa Cafe Rumi yang dicintai Allah, demikian acara podcast hari ini, Rumicast hari ini, dan insya Allah kita semua diberikan kesehatan. Kalau pemirsa sehat, Pak Ustadz sehat, semuanya sehat, semua sehat, alhamdulillah, dan keberkahan akan kita dapatkan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Zelda. Masya Allah sekarang udah sehat ya. Udah geraknya nggak ada masalah, jalannya nggak ada masalah. Coba gerak-gerak sekarang. Jalan, maju, ya lompat-lompat boleh. Artinya udah bisa bikin TikTok ya. Alhamdulillah. Coba gerakan tari tangannya misalkan ke atas, nggak ada masalah kan? Alhamdulillah. Udah normal ya. Nah, ada sekolah kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA Di di SMA SMA 11 Jakarta. Bekasi. Oh Bekasi. Oke deh ya. Makasih Zelda.